Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa di warung demokrasi LPPM Universitas Merdeka Madiun. Kita akan memperbincangkan jajak pendapat masyarakat tentang pemilu kepala daerah Kabupaten dan Kota Madiun tahun 2024. Yang kabupaten sudah kita diskusikan sebelumnya, sekarang tinggal yang calon pemilu kepala daerah Kota Madiun tahun 2024. Oke, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa yang ada di studio dan di rumah. Apa kabar pemirsa? Semoga baik, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Amin. Telah hadir di hadapan kita pakar-pakar di bidang peneliti dan juga di bidang politik yang akan membahas hal ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Hendri Windrianto Darmoko, SE MSI. Selamat pagi Pak Darmoko. Selamat pagi Pak Nano, selamat pagi Bu Nuni dan pemirsa sekalian. Selamat pagi ya. Beliau adalah Ketua LPPM Universitas Merdeka Madiun, juga dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi Unmur Madiun. Beliau juga seorang peneliti, ya, otomatis kalau kerjanya di Unmur itu ya akademisi gitu ya. Terus berikutnya saya sapa pemateri yang kedua, Ibu Dr. Nuni Haryani, SSOS MA. Selamat pagi Bu Nuni. Selamat pagi Pak Nanu. Beliau saat ini sebagai Dekan Fisik Unmur Madiun. Beliau juga akademisi, peneliti, dosen ilmu komunikasi ya, di Unmur Madiun ya. Beliau akrab di tengah-tengah rekan-rekan wartawan ya, karena beliau sering dimintai pendapat dan sering tampil di Radar Madiun, di berbagai media cetak maupun elektronik ya. Gitu ya Bu Nuni ya, kira-kira sedikit ya. Sebagai prolog ya, berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai nanti menuju kepada tanggal 27 November 2024. Di situ akan diadakan election atau pemilu ya. Kalau di undang-undang itu kan dulu pada masa Orde itu kan pemilu harus luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, saat ini ditambah jurdil, jujur dan adil. Nah, untuk mencapai tahapan itu kan sejak awal harus kita siapkan gitu ya, siap-siap. Nah, LPPM telah menyiapkan hal tersebut, yaitu mengadakan jajak pendapat. Siapa toh sebenarnya calon yang dikehendaki oleh masyarakat untuk memimpin Kota Madiun, baik itu calon wali kota maupun calon wakil wali kota. Nah, untuk itu saya mempersilahkan kepada Pak Darmoko, tetapi akan lebih baik mohon disampaikan apa itu LPPM dan fungsinya apa, terus kemudian berikutnya baru hasil jajak pendapat itu bagaimana, yang didahului dengan metodologi tentunya. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Nano. Jadi pemirsa, sebelum kita ngomong ke LPPM, kita mestinya ngomong ke lembaga pendidikan tinggi ya. Jadi sebagai lembaga pendidikan tinggi, Universitas Merdeka Madiun itu kan mempunyai tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi. Dharma pertama itu adalah pendidikan pengajaran, itu dikelola oleh fakultas dan prodi. Dharma kedua, ketiga itu adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu koordinatornya adalah LPPM.
ya, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dia yang mengkoordinatori penelitian dan pengabdian masyarakat di sebuah perguruan tinggi, termasuk di Unmer. Nah, kami LPPM pada tahun 2024 ini, karena tahun ini merupakan tahun pemilu, kami perlu terlibat di dalam pengabdian masyarakat dengan mengambil peran di pemilu ini. Jadi kami ingin mengambil momen ini sebagai wujud pengabdian LPPM atau pengabdian Unmer kepada masyarakat. Jadi peran LPPM di dalam jajak pendapat ini sebetulnya ingin menjembatani, Pak, antara masyarakat dengan partai politik, karena bagaimanapun juga pasangan calon itu yang mengusung partai politik, ya kan? Partai politik pada saat mengusung pasangan calon tentunya akan melihat siapa sih sebetulnya yang dikehendaki oleh masyarakat. Ya. Untuk mencari atau melihat siapa yang dikehendaki masyarakat itu kan butuh sebuah instrumen, butuh sebuah media. Makanya itu kami LPPM ini membuat polling ini untuk memotret siapa sih yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, kemudian kita publish. Dari publish kita nanti akhirnya partai politik boleh atau bisa menjadikan itu sebagai salah satu faktor yang menentukan dia siapa sih yang menjadi yang akan diusung sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Oke, cukup ini dulu sebelum nanti disampaikan hasilnya. Coba saya ke Bu Nuni ya. Kan banyak lembaga survei. Ada survei internal, ada survei independen, ada survei dari perguruan tinggi. Otomatis dari perguruan tinggi seharusnya independen dong. Nah, sekarang peran lembaga survei ini bagaimana? Apakah masyarakat juga percaya? Parpol juga percaya? Silakan. Oke, makasih Pak Nanu. Jadi memperhatikan apa dari aktivitas fungsi LPPM tadi yang sudah disampaikan, memang akhirnya memunculkan di masyarakat, selain kita sebagai akademisi yang boleh melakukan karena memang menjadi bagian tugas untuk penelitian, artinya ada survei yang dilakukan. Kalau ada lembaga-lembaga survei yang sifatnya internal atau di lembaga survei yang dalam hal ini bisa beroperasi karena kepentingan-kepentingan tertentu gitu, misalnya non akademisi non perguruan tinggi itu juga realitanya di masyarakat kan banyak. Tapi terlepas dari keberadaan survei yang di luar perguruan tinggi itu berusaha semaksimal mungkin untuk independen, karena memang metodologi yang digunakan dalam perguruan tinggi itu terjamin secara akademisi, secara ilmiahnya. Mengingat di masing-masing prodi di sebuah perguruan tinggi, utamanya Unmer Madiun, itu kan pasti ada mata kuliah metodologi penelitian gitu kan. Nah, artinya kita sebagai akademisi yang mencoba ikut berperan untuk di dunia politik, berkontribusi di publik, itu artinya berusaha memakai metode yang tidak hanya akan kita kasih secara teori di kelas-kelas, tapi kita mengimplementasikan. Jadi berupaya semaksimal mungkin survei itu akan independen. Kalau terlepas dari yang di luar independensinya lembaga survei, artinya itu pertanggungjawaban dari lembaga survei yang di luar dari perguruan tinggi, begitu Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang lanjut kepada Pak Darmoko. Hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya, metodologinya dulu tapi. Oke, Pak Nanu. Jadi untuk jajak pendapat masyarakat tentang pemilu Kada Kota Madiun tahun 2024 ini sama seperti dengan jajak pendapat yang di kabupaten. Ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama ini tentang elektabilitas incumbent. Pertanyaan kedua itu tentang siapa sih tokoh-tokoh masyarakat yang layak maju menurut masyarakat, maju sebagai wali kota maupun calon wakil kota. Oke, survei kami itu kami lakukan pada bulan Maret, awal Maret sampai April 2024, akhir April ya, April sampai awal Mei tanggal 3-4an itu. Kemudian populasi jadi kalau kita ngomong survei harus kita ngomong dulu populasi dari DPT ya, daftar pemilih tetap pemilu Kada itu, kalau menurut menurut pemilu yang kemarin, pemilu legislatif kemarin di Kota Madiun itu populasinya ada 150 ribuan ya kan, 150, berapa gitu kan, 150 ribuan ya. Dari survei pendawalan kami kemarin, kami akhirnya menetapkan sebetulnya sampelnya
1% dulu. Karena apa? Kayaknya sulit ini masuk ke masyarakat, karena masyarakat selama ini belum pernah terlibat di dalam survei-survei politik ya, kecuali kalau di kota-kota besar yang masyarakatnya sering terlibat dalam survei politik mungkin bisa lebih dari situ. Makanya kami kemarin mentargetkan sampelnya itu 1.500. Nah, 1.500 itu di dalam rencana kami itu tersebar di 3 kecamatan. Jadi tiap kecamatan 500 itu. Kemudian instrumen yang kami lakukan, yang kami gunakan itu adalah pertama wawancara. Kita membuat angket yang cetak, kemudian kita mendatangi kelompok masyarakat, mendatangi kelompok-kelompok mereka, kemudian kita melakukan wawancara. Tetapi karena masuk ke puasa kemarin itu, akhirnya kita nggak bisa melakukan itu dengan maksimal. Kita ganti menjadi menggunakan angket elektronik dengan menggunakan Google Form, Pak. Jadi Google Form kita buat, kemudian kita sebar sesuai dengan target kita. Memang di kecamatan itu harus masuk dulu. Tetapi memang gitu, karena Google Form itu kan viral, ya kan. Kita tidak bisa mengendalikan instrumen itu akan masuk ke mana gitu kan. Nah, pada awalnya memang kita itu memang menggunakan file random sampling. Jadi untuk tingkatan tertentu, misalnya kecamatan itu harus terwakili semua. Untuk umur, jenis kelamin harus terwakili semua dan sebagainya harus terwakili. Tapi kita tidak bisa menentukan berapa persen yang mereka terwakilinya gitu, karena kondisinya yang tidak bisa kita mengendalikan instrumen tadi. Akhirnya dari hasil yang dari instrumen yang kita keluarkan tadi, mas data sekitar 1.500-an Pak, memang 1.500 kurang ya, 1.400 berapa, kurang 1.500. Dari hasil data tadi kemudian kita kita lihat, kita analisa data yang valid itu 1.208. Ya, jadi itu sebetulnya masih tidak mencapai target kita. Target kita 1.500, tapi data yang masuk 1.208 Pak. Ya, oke. Jadi 1% aja masih kurang gitu kan. Oke. Dari 1.208 tadi, untuk pertanyaan pertama, jika pemilu kada Madiun dilaksanakan saat ini, apakah incumbent wali kota, kita ngomong incumbentnya wali kotanya, bukan pasangan calon, tapi apakah incumbent wali kota jika maju sebagai calon wali kota, saudara akan memilih beliau kembali? Jadi dari 1.208 jawaban itu ada 1.063 responden yang menjawab iya memilih, dan itu kalau di persentase sebesar 88%. Kemudian ada 116 pemilih atau responden yang menjawab belum tahu atau tidak tahu, itu 10%. Kemudian yang menjawab tidak memilih itu cuma 29 responden atau 2%. Jadi dari gambaran itu secara mudah kita bisa melihat kalau elektabilitas incumbent itu masih 88% jika pemilu kada dilakukan saat ini ya, ada 88% orang yang mau memilih gitu. Kemudian kami membreakdown lagi Pak Nanu. Jadi dari pemilih incumbent yang 1063 itu siapa sih sebetulnya, karakteristik respondennya siapa, itu yang penting bagi kami. Dari usia responden ya, dari usia responden kita menemukan bahwa usia pemilih incumbent itu rata-rata ada di ini kayaknya sama. Jadi antara usia di bawah 24 tahun itu ada hanya 5%. Usia 25 sampai 49 tahun itu 46%. 50 sampai 74 tahun itu 47%. Di atas 75 tahun itu hanya 2% saja. Jadi kalau dilihat dari kelompok usianya ini yang paling banyak ya 50 sampai 74 tahun itu 47%, beda sedikit dengan 25 sampai 49 tahun itu 46%. Itu Pak Nanu. Oke. Itu dilihat dari sisi usia. Kemudian kalau dilihat dari sisi jenis kelamin, dari 1063 responden tadi, 59% atau 630 responden itu perempuan.
ya. Sedangkan sisanya 433 itu atau 41% itu adalah laki-laki. Jadi bisa dianggap lah ya, kalau berarti incumbent ini banyak didukung oleh perempuan ya. Untuk sementara bisa disimpulkan seperti itu. Walaupun banyak faktor nanti yang bisa mengulas ini juga. Kemudian domisili. Dilihat dari sisi domisili orang atau responden yang memilih incumbent itu ternyata sebetulnya dari 3 kecamatan ini hampir sama rata-rata gitu kan ya. Karena gini, Taman itu 42%, Kartoharjo 30%, Manguharjo 28%. Nah, Taman paling besar 42%. Tapi kan kita semua tahu kalau Taman itu memang jumlah DPT-nya paling banyak ya kan. Bahkan di kota mungkin untuk tamannya ada Taman 1, Taman 2 gitu kan. Nah, itu. Nah, itu. Gitu. Itu dilihat dari domisili responden, Pak Nano. Kemudian dilihat dari pendidikan ya. Pendidikan responden yang memilih dari 1063 tadi itu 54% adalah pendidikannya SMA, 30% sarjana, 12% diploma, dan 4% pasca sarjana ya kan. Jadi yang paling banyak atau yang paling dominan adalah yang pendidikannya SMA. Oke. Kemudian lebih menarik lagi, kami buka dari sisi pekerjaan responden. Dari pekerjaan responden kita bisa data yang muncul itu ya, kita kelompokkan. Yang paling dominan adalah ibu rumah tangga. Itu 33%. Yang kedua adalah swasta. Ya. Swasta 27%, kemudian UMKM 17%. Itu ya. Jadi dari ibu rumah tangga, swasta, UMKM itu sudah 77%. Gitu. Itu Pak Nano ya. Itu dari pekerjaan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah sebutkan 5 tokoh Madiun yang layak maju sebagai calon wali kota pada pemilu kada yang akan datang. Oke. 5 jawaban yang teratas itu yang pertama adalah Maidi, yang kedua Indaraya, yang ketiga Mahardika, yang keempat Armaya, dan yang kelima itu Istono. Ya kan? Itu 5 teratas ya. Kalau kita lihat dari 10 besar ada Andi Raya, ada Bagus Rizky, ada Andro Rohmana, ada Bagus Panuntun, ada Ngedi Tresno. Itu. Ini nanti siapa-siapa mereka bisa diulas setelah ini, Pak. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ya, ini sebenarnya ada kaitannya dengan pertanyaan kedua, karena ini yang pertanyaan ketiga ini sebenarnya sebutkan 3 tokoh Madiun yang layak maju sebagai calon wakil wali kota pada pemilu kada yang akan datang. 3 jawaban teratasnya, yang pertama itu Istono, yang kedua Indaraya, yang ketiga itu Bagus Rizky. Itu kalau kita ambil 3 besar. Kalau kita ambil lebih banyak lagi, di bawahnya Bagus Rizky ada Andrew Rohmana, ada Bagus Panuntun, ada Anton Kusumo ya. Kemudian ada Ngedi Tresno, ada Kokok HP, ada Nur Salim ya. Jadi kalau kita lihat ya ada beberapa nama yang masuk di tokoh yang layak maju sebagai calon wali kota, juga mereka masuk lagi di tokoh layak maju sebagai calon wakil wali kota. Itu Pak Nano data dari riset poolingnya atau jajak pendapatnya LPPM. Seperti itu datanya. Terima kasih Pak Darmoko. Nah, ini menarik ini. Incumbent. Terus kemudian pertanyaannya apakah masyarakat akan memilih beliau? Nah, ternyata kok hasilnya sangat tinggi. Gitu. Yeah. Survei sebelumnya, ini bincang-bincang saya dengan teman-teman yang pengamat pemilu, itu sekitar bulan Januari awal tahun ya 2024 itu incumbent masih menempati 70% popularitasnya. Ya. Lah, ini di survei ini kok
tinggi sampai mencapai 88%. Ini fenomena apa, Bu Nini? Oke. Bisa terjadi. Jadi tadi sudah dipaparkan ya sama Pak Darmoko hasil yang di angka 88%. Ini yang menarik kan diskusinya memang fokus di pemilu kadanya Kota Madiun. Iya. Jadi di angka itu realita fenomenanya kalau dikomparasi perjalanan survei-survei yang lain memang ada naik turunnya. Dalam realitas politik dinamika semacam itu wajar kan gitu. Nah, ketika kewajaran proses itu akan kembali, kalau kita kajinya akademis, kembali ke metodologi, kembali bagaimana pengambilan dari sampel responden, mengingat kalau Kota Madiun wilayah politiknya kan dibagi di 4 daerah dapil. pemilihan. 4 dapil. Nah, 4 dapil. Nah, tadi dalam pengambilan jajak pendapat yang senilai dari LPPM 88% kan memang tidak mewakili secara proposisi di dapil, tapi apapun itu kan ada hasil dari proses yang dilakukan LPPM bahwa angka menunjukkan ke sana. Artinya apa? Ketika responden itu ikut berkontribusi, memberikan pilihan-pilihan jawaban, kalau dikombinasi atau dikaji di lebih dalam terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lain, ada korelasi yang menarik. Di mana tadi disampaikan ada pilihan untuk menentukan jawaban responden pada arahan incumbent wali kota, ada pada calon wali kota juga ada kan gitu. Termasuk profesinya, di situ ada perjalanan menarik. Artinya kenapa itu diambil oleh LPPM, bisa jadi itulah yang menunjukkan sebuah hasil politik itu yang di angka pertanyaan 1 ketika persentasenya tinggi, bisa di pertanyaan yang lain itu persentasenya tidak bertahan pada nilai yang tinggi. Karena memang potensi masyarakat sekarang, kalau mengingat dinamika politik keseluruhan, misalkan kita mau mengkaji secara nasional untuk kita turunkan di Kota Madiun, masyarakat sekarang kan tidak tergantung pada preferensi apa yang dimau partai atau tokoh-tokoh. Tapi ketika responden atau masyarakat itu mengenal satu tokoh, dia akan memasukkan pilihan itu. Atau bisa jadi kalau kita memakai ideologinya responden gitu kan, kita berpikir apakah ketika sebenarnya dapat dia mungkin surveinya dari LPPM, bisa jadi kan dia mau mengisi, ntar deh saya kalau ngisi nanti ada konsekuensi yang apa gitu. Akhirnya kan mungkin yang mengisi untuk berani, maka tadi ditentukan dari usia dan dari profesi itu orang-orang yang terbebas untuk ada latar belakang yang bisa dibaca bahwa misalkan PNS atau misalkan dari profesi yang mudah dilacak, dia cenderung ke ibu rumah tangga, ya kan tadi realitanya. Artinya apa? Orang-orang yang tidak ada relasi politik secara ideologi, dia berani untuk mengambil sikap dalam memilih jajak pendapatnya dari LPP. Itu yang paling menarik bagi orang-orang akademisi yang utamanya yang suka dengan kajian politik. Dinamika itu berarti menunjukkan bahwa masyarakat itu sedinamis itu, sefleksibel itu untuk mau mengisi atau tidak, mau memilih atau tidak. Nah, konsekuensinya ketika tadi ada nama itu yang menarik, kita harus kembalikan nama-nama yang muncul di jajak pendapat kan pasti bikin penasaran juga nih yang penonton yang di nonton podcast ini pasti juga merasa itu nama-namanya siapa. Mungkin barangkali di antara DPT-nya Kota Madiun jadi ki sopo ki namanya kan gitu ya, dia nggak kenal gitu kan. Nah, itu menarik. Nah, ketika ada nama-nama dari parpol, mungkin para pemilih yang kemarin keterpa di proses pemilu dia akan kenal. Munculkan tadi nama-nama beberapa dari parpol gitu. Tapi kebanyakan dari parpol. Tapi ada nama-nama yang di luar parpol. Ini yang menunjukkan ketika independensi yang dilakukan LPPM berupaya untuk ini loh realita apa yang diperoleh dari responden tadi yang ada. Kalau kita kombin lagi gitu kan, misalkan mau kita baca berapa sih DPT-nya di Kota Madiun, ada tadi disampaikan sekitar 153.000 kan 880-an gitu. Berarti kita nanti harus memetakan itu lebih dalam. Nama-nama tokoh itu dengan sejumlah nilai jumlah total DPT kita harus track tuh. Kalau yang dari partai kan gampang ya, kita bisa merujuk kepada hasilnya KPU yang kemarin bahwa si nama yang muncul dalam surveinya LPPM itu dia memperoleh suara berapa, suara sah.
Berarti kita akan bisa kalkulasi. Nah, itu yang sangat menarik, kita bisa melihat perjalanan politik rakyat Kota Madiun atau publiknya Kota Madiun itu terhadap tokoh-tokoh politik sebesar itu. Jadi kita bisa mengkombinasi. Kalau bagi yang suka politik untuk menganalisis itu kan dari hasil jajak pendapat akan dikombin dengan keputusan-keputusan hasil KPU. Itu yang lebih menarik, nanti lebih dalam untuk dikaji. Melihat angka yang demikian besar, apakah bisa dikorelasikan masyarakat itu memandang bahwa pembangunan di Kota Madiun itu berhasil? Ya, terus kemudian berikutnya yang menjadi istilahnya agak ini ya, istilahnya pertanyaan berikutnya, kok malah justru ibu-ibu, kok pemilih perempuan yang dominan, itu bagaimana Bu Nini? Ya, kalau tadi kembali kenapa bisa jajak pendapatnya yang keluar justru perempuan yang mendominasi, itu ya memang kebetulan yang menerpa banyak yang mengisi dari gender, banyak yang perempuan, bisa jadi begitu. Tapi ada juga faktor dalam kajian politik itu, ketika ada figur yang ini kan otomatis langsung dijajak pendapat LPPM kan memunculkan figur langsung nama incumbent, dalam hal ini mungkin Pak Maidi ya yang dimaksud ya. Ketika dimunculkan berarti bisa jadi nama yang dikasih pertanyaan sama timnya LPPM penelitian itu kan ada figur, ada ketokohan, ada track recordnya beliau, ada personal brandingnya, atau nanti profil kapabilitas, itu akan mempengaruhi untuk pilihan ketika soal jajak pendapat dari LPPM diterpa ke siapa. Dia akan mempengaruhi itu. Selama yang memilih itu perempuan yang lebih mengenal track record profilnya, maka si perempuan ini yang menjadi terpaan dari survei jajak pendapatnya LPPM, artinya akan banyak yang tinggi. Jadi kalau kita harus justifikasi apakah ini kaitannya dengan pembangunan, itu kembali kepada responden yang kemarin diterpa itu apakah benar-benar paham terhadap si tokoh yang dimunculkan dalam pertanyaan, atau bisa jadi kan kemungkinan yang lain, jangan-jangan juga nggak kenal gitu kan. Tapi nggak mungkin juga kan. Nah, misalkan nggak kenal dia juga ikut bisa milih gitu kan, bisa juga. Jadi kemungkinan itu ada, tapi secara dominan pasti dipengaruhi oleh rekam jejak dari tokoh yang dipertanyakan dalam jajak pendapat. Oke, terima kasih. Tadi rekam jejak ya. Saya kembali ke Pak Darmoko. Kota Madiun itu kan nggak luas, hanya 3 kecamatan, kemudian 4 dapil ya. 3 kecamatan, yang taman itu 2 dapil, 4 dapil ya gitu ya. Otomatis ya seorang tokoh di Kota Madiun yang beliau itu sering istilahnya terpampang namanya di baliho, terus kemudian juga sering istilahnya berkomunikasi sosial di masyarakat, itu kan begitu mudahnya masyarakat itu melihat. Nah, pertanyaan saya, masyarakat itu kan juga istilahnya tidak serta-merta oke tak pilih gitu kan, kalau memang misalkan pembangunan itu tidak bagus. Lah, bagaimana dengan kira-kira track record pembangunan yang ada?